Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi dengan saya Fasha. Sahabat Fasha semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video pembelajaran tentang kebahasaan, ya, yaitu cabang linguistik, yakni mengenai sintaksis. Silahkan disimak seperti apa penjelasannya. Baik, sintaksis, ya. Sintaksis ini menurut definisinya sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang kandungan apa saja yang terkandung di dalam sebuah tulisan, ya, khususnya adalah kalimat. Di cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang kandungan apa saja, kandungan satuan apa saja yang terkandung di dalam sebuah tulisan ataupun kalimat. Nah, kemudian apa manfaatnya? Manfaat kita belajar sintaksis banyak, ya. Yang pertama, kita bisa mengetahui keberterimaan suatu kalimat. Apa itu keberterimaan? Ya, keberterimaan suatu kalimat itu maksudnya ketika kita mengucapkan sebuah kalimat itu bisa dipahami atau dimengerti apa tidak. Nah, dengan kita mempelajari sintaksis, itu kita bisa, manfaatnya adalah mengetahui kalimat tersebut dapat diterima atau tidak, ya, bagi pendengarnya. Manfaat kedua, dengan mempelajari sintaksis kita bisa mengetahui bagian-bagian dari kalimat, ya. Di antaranya ada yang namanya frasa, kemudian ada klausa, ya, dan kalimat. Nah, dengan mempelajari sintaksis kita dapat membedakan, ya, apa yang disebut dengan frasa, apa yang disebut dengan klausa, dan apa yang disebut dengan kalimat. Ya, itu hanya ada dalam sintaksis. Ya. Dan yang ketiga, tentunya kita bisa mengetahui unsur dalam pembentukan kalimat. Yang keempat, kita bisa membuat kalimat yang baik dan benar, ya, kembali kepada keberterimaan tadi, ya. Jadi paling tidak ada 4 manfaat dari kita belajar sintaksis. Yang pertama, bisa mengetahui keberterimaan dari suatu kalimat. Yang kedua, kita bisa membedakan apa itu frasa, klausa, dan juga kalimat. Dan yang ketiga, kita bisa mengetahui unsur-unsur dalam kalimat itu ada apa saja. Dan yang keempat, kita akan mampu membuat kalimat yang baik dan benar. Semuanya ada pada sintaksis, ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita tidak akan mengkaji keseluruhan dari objek yang dibahas pada kajian sintaksis, tapi kita akan membahas yang pertama adalah tentang frasa, dan mungkin nanti juga kita akan singgung sedikit mengenai jenis-jenis dari kalimat itu ada apa saja. Oke, yang pertama adalah frasa. Frasa, apa itu frasa? Frasa itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif, ya, jadi bersifat non-predikatif. Frasa itu lebih besar daripada kata dan lebih kecil dari klausa dan juga kalimat. Frasa dibagi menjadi 2. Ada frasa endosentris, ada frasa eksosentris. Nah, kali ini mungkin kita akan membahas yang frasa endosentris terlebih dahulu. Apa itu frasa endosentris? Frasa endosentris adalah frasa yang distribusinya memiliki unsur-unsur yang sama, ya. Jadi frasa yang memiliki distribusi unsur-unsur yang sama, baik secara keseluruhan ataupun secara sebagian atau salah satunya saja. Frasa endosentris ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada frasa endosentris koordinatif,
Yang kedua ada frasa endosentris atributif. Dan yang ketiga adalah frasa endosentris apositif. Oke, yang pertama dulu. Yang pertama adalah frasa endosentris koordinatif. Apa itu frasa endosentris koordinatif? Frasa endosentris koordinatif adalah frasa yang memiliki distribusi unsur-unsur yang sama atau setara. Ya, di mana kesetaraannya itu dapat dibuktikan dengan kata hubung dan atau juga atau. Apa contohnya? Contohnya misalkan Ani dan Eni adalah saudara kembar. Yang mana frasanya ini? Ya. Jadi kesetaraannya bisa dihubungkan dengan kata dan ataupun juga atau. Bisa juga Ani atau Eni adalah anak dari Pak Yadi misalnya. Ya, juga seperti itu. Ya, jadi frasa endosentris koordinatif itu frasa yang distribusi unsurnya memiliki distribusi unsur yang setara. Nah, yang kedua frasa endosentris atributif. Frasa endosentris atributif kebalikan dari koordinatif, di mana unsur-unsurnya tidak memiliki kesetaraan. Kalau di koordinatif itu unsurnya setara, kalau di atributif unsurnya tidak setara. Nah, unsurnya dibagi menjadi dua. Ada unsur inti, ada unsur atribut. Sesuai namanya, atributif. Contoh frasanya apa? Misalkan ada kata kemarin sore frasanya. Frasanya misalkan kemarin sore. Nah, kemarin merupakan unsur inti dan sore adalah unsur atribut. Ya, misalkan contoh kalimatnya, saya belajar sintaksis kemarin sore. Nah, kemarin sore merupakan contoh dari frasa endosentris atributif, di mana satu merupakan unsur inti dan satunya merupakan unsur atribut. Yang ketiga adalah frasa endosentris apositif. Krida Laksana memberikan ciri dari frasa endosentris apositif ada tiga. Ciri yang pertama menggunakan konjungsi yang. Ciri yang kedua menggunakan tanda koma. Yang ketiga menggunakan tanda pisah. Ini ciri menurut Krida Laksana. Ya. Jadi untuk mengetahui frasa apositif bisa dilihat dari ciri ini. Contoh, kalimat yang menggunakan konjungsi, frasa yang menggunakan konjungsi yang. Misalkan kalimatnya begini. Jokowi yang Presiden Indonesia berkunjung ke Malang. Nah, frasanya yang mana? Ini Jokowi yang Presiden Indonesia, di mana ini menduduki kedudukan sebagai subjek. Ya. Yang menggunakan tanda koma, misalnya Doni, adikku sedang belajar. Nah, frasanya ada pada Doni, adikku. Itu merupakan frasa apositif. Ya, itu sebagian kecil dari pembahasan mengenai frasa endosentris. Ya, jadi intinya frasa endosentris dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada frasa endosentris koordinatif, kedua frasa endosentris atributif, dan yang ketiga adalah frasa endosentris apositif. Berikutnya adalah kalimat. Ya, sini kita akan belajar mengenai jenis-jenis kalimat, meskipun belum semuanya ya, saya sampaikan sebagian saja.
Jenis-jenis kalimat. Yang pertama ada kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat transitif, kalimat intransitif, kalimat tunggal, dan kalimat majmuk. Yang pertama adalah kalimat aktif. Apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu perbuatan. Ya, jadi subjeknya melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan. Contohnya, misalkan petani memanen padi. Petani memanen padi. Subjeknya melakukan suatu pekerjaan. Apa pekerjaannya petani? Memanen. Ya, pola kalimat ini adalah subjek, ini predikat, ini sebagai objek. Ciri dari kalimat aktif itu biasanya predikatnya menggunakan awalan me atau ber cirinya. Ya, predikatnya menggunakan awalan me atau ber. Ciri berikutnya, kalimat aktif bisa dipasifkan. Ya, seperti ini. Nah, sekarang berikutnya kalimat pasif. Apa itu kalimat pasif? Kalimat pasif berarti kalimat yang subjeknya dikenai. Subjeknya dikenai suatu pekerjaan atau perbuatan. Ya, jadi bukan melakukan, tapi dikenai suatu pekerjaan. Contohnya, nah, berarti kita bikin kalimat pasif dari kalimat aktif ini. Padi dipanen petani. Padi dipanen petani. Padi sebagai subjek, ini predikat, ini objek. Subjeknya dikenai suatu perbuatan. Apa yang dipanen? Padi. Bukan padi yang memanen, tapi padi yang dipanen. Ciri dari kalimat pasif itu biasanya predikatnya berawalan di atau ter. Ciri dari kalimat pasif. Ya. Berikutnya kalimat transitif. Kalimat aktif transitif. Apa itu kalimat transitif? Kalimat transitif adalah kalimat yang predikatnya memerlukan suatu objek. Ya, jadi predikatnya memerlukan suatu objek. Contohnya, ibu sedang memasak sayur. Nah, ibu ini sebagai subjek, sedang memasak adalah predikat, sayur adalah objek. Ya, jadi predikatnya memerlukan objek. Tandanya bagaimana? Nah, ketika sayur ini dihilangkan, kalimatnya menjadi tidak bisa diterima. Ibu sedang memasak apa? Ya, memasak sayur. Ciri dari kalimat transitif itu bisa dipasifkan. Untuk mengetahui sayur ini adalah objek atau bukan, maka ini bisa dipasifkan atau tidak. Sayur sedang dimasak ibu, bisa. Ya, berarti ini adalah kalimat transitif. Ya, jadi kalimat transitif adalah kalimat yang predikatnya memerlukan suatu objek. Nah, sekarang kalimat intransitif, kebalikannya. Kalimat intransitif adalah kalimat yang predikatnya tidak memerlukan objek, namun bisa diganti oleh keterangan ataupun pelengkap. Contohnya, Doni bermain di lapangan. Doni sebagai subjek, bermain predikat, di lapangan adalah keterangan tepat. Nah, cirinya kalimat intransitif, ya berarti tidak bisa dipasifkan.
ya, tidak mengandung objek, tidak bisa menjadi Doni bermain di lapangan. Kita balik, di lapangan dimain Doni, tidak bisa. Ya, bisa dibedakan ya antara kalimat transitif dan kalimat intransitif. Kalau kalimat transitif itu predikatnya memerlukan objek, kalau intransitif predikatnya tidak memerlukan objek atau tanpa objek, tapi bisa diganti oleh keterangan atau pelengkap. Berikutnya adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa saja. Ya, jadi hanya ada satu klausa saja di dalam kalimat tersebut. Contohnya ya ini, salah satunya misalkan Ani membaca buku. Udah, ini adalah kalimat tunggal karena hanya ada satu klausa. Ya, klausanya hanya Ani membaca buku, hanya ada satu saja. Itu adalah kalimat tunggal. Dan yang terakhir adalah kalimat majemuk. Kalau kalimat majemuk berarti kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa, bisa dua atau lebih klausanya. Misalkan Ani membaca buku dan Rini bermain musik. Nah, ini adalah kalimat majemuk karena ada dua klausa, yaitu klausa pertama Ani membaca buku, klausa kedua Rini bermain musik. Kata hubung dan di sini menandakan bahwa kalimat ini adalah kalimat majemuk setara. Ya, karena kalimat majemuk itu dibagi menjadi dua. Ada kalimat majemuk setara, ada kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara biasanya ditandai dengan kata hubung dan, atau, dan juga tetapi. Ya, berikut penjelasan jenis-jenis kalimat bagian dari materi sintaksis. Ya, tadi kita sudah belajar yang pertama dari pengertian sintaksis, manfaat dari sintaksis itu apa, kemudian bagian dari sintaksis adalah frasa. Tadi kita sudah belajar ada frasa endosentris itu apa saja, ada tiga, ada frasa endosentris koordinatif, frasa endosentris atributif, dan frasa endosentris apositif. Berikutnya di ini kita belajar jenis-jenis kalimat, ada kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat transitif, intransitif, kalimat tunggal, dan juga kalimat majemuk. Sekian video dari saya, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.